Indonesia memulai babak baru dalam perjalanan politiknya dengan pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 pada Oktober 2024. Ini menandai puncak dari karir politik yang panjang dan penuh gejolak bagi mantan jenderal militer tersebut, yang dulu dikenal kontroversial karena masa lalunya. Kemenangannya menandakan perubahan dalam lanskap politik Indonesia, menimbulkan pertanyaan tentang arah masa depan negara. Penunjukan Kabinet Prabowo menawarkan pandangan pertama tentang visi pemerintahannya. Masuknya wajah-wajah familiar dari pemerintahan Jokowi, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengisyaratkan adanya kontinuitas kebijakan, khususnya di bidang ekonomi. Keputusan strategis ini bertujuan untuk meyakinkan investor domestik dan internasional, menandakan stabilitas di tengah perubahan. Namun, penunjukan saudaranya sebagai Menteri Luar Negeri menimbulkan pertanyaan, memicu kekhawatiran tentang nepotisme, dan implikasinya terhadap hubungan diplomatik Indonesia. Kebangkitan Prabowo ke tampuk kekuasaan terjadi setelah bertahun-tahun manuver politik dan pemilihan umum yang panas. Kemenangannya disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk retorika nasionalisnya, janji kepemimpinan yang kuat, dan dukungan dari tokoh-tokoh politik berpengaruh. Dukungan Jokowi, khususnya, memainkan peran penting dalam mengkonsolidasikan dukungan untuk Prabowo, menimbulkan spekulasi tentang potensi kesepakatan di balik layar dan ambisi politik keluarga Jokowi di masa depan. Susunan Kabinet Prabowo, campuran dari teknokrat berpengalaman dan loyalis, menandakan pendekatan pragmatis terhadap pemerintahan. Sambil berusaha mempertahankan stabilitas ekonomi dan melanjutkan pembangunan infrastruktur Jokowi, Prabowo juga mengirimkan pesan yang jelas tentang prioritasnya, keamanan dan kebijakan luar negeri yang lebih tegas. Ini menandai perubahan dari pendekatan Jokowi yang lebih berfokus ke dalam negeri, mempersiapkan panggung untuk potensi penataan kembali posisi Indonesia di panggung dunia. Pernyataan kebijakan luar negeri Prabowo menandakan perubahan dari pendekatan pendahulunya, menekankan keamanan dan proyeksi kepentingan Indonesia yang lebih tegas di panggung global. Kunjungan kenegaraan awalnya yang dirancang dengan cermat untuk mengirimkan pesan strategis, memberikan wawasan lebih lanjut tentang prioritas kebijakan luar negerinya. Tur keliling ibu kota global utama, termasuk Washington, Beijing, Moskow, Canberra, dan London, menggarisbawahi keinginannya untuk memposisikan Indonesia sebagai pemain penting dalam lanskap geopolitik yang semakin kompleks. Penandatanganan perjanjian kerjasama pertahanan bersejarah dengan Australia, sebuah langkah yang kemungkinan akan membuat Beijing mengerutkan kening, menyoroti kesediaan Prabowo untuk memperkuat hubungan keamanan dengan mitra barat tradisional. Penyelarasan strategis ini didorong oleh kekhawatiran atas ketegasan China yang semakin meningkat di kawasan, menandai perubahan signifikan dari pendekatan Jokowi yang lebih hati-hati. Visi Prabowo tentang Indonesia sebagai jembatan antara kekuatan-kekuatan besar, khususnya AS dan China, mencerminkan tindakan penyeimbangan yang rumit. Penekanannya pada diversifikasi kemitraan keamanan, meluas keluar sekutu tradisional untuk memasukkan negara-negara seperti India, Jepang, dan Korea Selatan, bertujuan untuk meningkatkan otonomi strategis dan pengaruh Indonesia di dunia multipolar. Dengan memperkuat kemampuan pertahanannya dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan berbagai mitra, Indonesia berusaha menavigasi kompleksitas persaingan kekuatan besar tanpa terlalu bergantung pada satu kekuatan pun. Pendekatan kebijakan luar negeri Prabowo, meskipun pragmatis dalam pengakuannya atas realitas geopolitik Indonesia, membawa risiko yang melekat. Usahanya untuk memperkuat hubungan dengan negara-negara tertentu, khususnya di bidang keamanan, berpotensi mengasingkan negara lain, membahayakan kebijakan non-blok Indonesia yang telah lama dipegang. Tantangan bagi Prabowo terletak pada menemukan keseimbangan yang tepat antara menjaga kepentingan nasional dan mempertahankan kredibilitas Indonesia sebagai aktor netral dalam urusan regional dan global. Prabowo mewarisi Indonesia di persimpangan jalan, bergulat dengan warisan pemerintahan Jokowi selama 1 dekade. Masa jabatan Jokowi, meskipun ditandai dengan pencapaian penting dalam pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, juga menyaksikan erosi yang memprihatinkan terhadap lembaga-lembaga demokrasi dan meningkatnya intoleransi agama.
Pendekatan Prabowo terhadap tantangan-tantangan ini akan terbukti penting dalam menentukan arah masa depan Indonesia. Kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi yang dipuji karena mendorong Indonesia ke dalam jajaran negara-negara berkembang, meninggalkan hasil yang beragam. Sementara proyek-proyek infrastruktur meningkatkan konektivitas dan memacu aktivitas ekonomi, proyek-proyek tersebut seringkali mengorbankan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Prabowo menghadapi tugas berat untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan dan kesetaraan sosial, sebuah tantangan yang memerlukan kalibrasi kebijakan yang cermat. Salah satu isu paling mendesak yang dihadapi Prabowo adalah keadaan demokrasi Indonesia. Masa jabatan Jokowi menyaksikan kemunduran bertahap namun stabil pada norma-norma demokrasi. Dengan meningkatnya tekanan pada masyarakat sipil, kebebasan media, dan oposisi politik. Prabowo, terlepas dari hubungan masa lalunya dengan tendensi otoriter, memiliki kesempatan untuk membalikkan tren ini dengan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, menegakkan aturan hukum dan melindungi kebebasan sipil. Masalah korupsi yang mewabah di Indonesia selama beberapa dekade tetap menjadi tantangan yang terus-menerus. Upaya Jokowi untuk memberantas korupsi, meskipun patut dipuji, menghasilkan hasil yang terbatas. Keberhasilan Prabowo dalam mengatasi masalah yang mengakar kuat ini akan bergantung pada kesediaannya untuk menerapkan reformasi yang tulus, memperkuat lembaga penegak hukum, dan mendorong budaya transparansi dan akuntabilitas. Kepresidenan Prabowo Subianto dimulai di tengah-tengah campuran harapan dan kekhawatiran. Para pendukungnya melihatnya sebagai pemimpin yang tegas yang mampu mengarahkan Indonesia menuju kemakmuran dan keamanan yang lebih besar. Para penentangnya dihantui oleh masa lalunya dan khawatir dengan tendensi otoriternya, menyimpan kekhawatiran mendalam tentang masa depan demokrasi dan hak asasi manusia Indonesia. Jalan di depan Prabowo penuh dengan tantangan, baik domestik maupun internasional. Menavigasi kompleksitas lanskap geopolitik yang berubah pesat, mengelola garis patahan etnis dan agama Indonesia yang rumit, dan menangani warisan pelanggaran hak asasi manusia akan membutuhkan manuver politik yang cekatan dan komitmen terhadap tata kelola yang inklusif. Salah satu isu paling mendesak yang dihadapi Prabowo adalah konflik yang sedang berlangsung di Papua. Pendekatan pemerintahan Jokowi, yang ditandai dengan respons keamanan yang keras dan dialog yang terbatas, tidak banyak membantu meredakan kerusuhan. Keputusan Prabowo untuk melanjutkan pendekatan militer di Papua, meskipun ada seruan untuk pendekatan yang lebih damai, menimbulkan kekhawatiran tentang meningkatnya kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut. Keberhasilan atau kegagalan kepresidenan Prabowo akan bergantung pada kemampuannya untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara prioritas yang saling bersaing. Menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan, masalah keamanan dengan kebebasan demokrasi, dan kepentingan nasional dengan kerjasama internasional akan membutuhkan pragmatisme, inklusivitas, dan komitmen yang tulus terhadap kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hanya waktu yang akan menentukan apakah Prabowo, mantan jenderal dengan masa lalu yang kelam, dapat bangkit menghadapi kesempatan ini, dan memimpin Indonesia ke era baru perdamaian, kemakmuran, dan konsolidasi demokrasi.